Terlihat seorang pemuda mabuk kepayang tertidur di tepi sungai Kapuas, Kalimantan. Lalu dia bermimpi bertemu dengan gadis cantik aduhai yang ingin menaikinya. Tapi tiba-tiba gadis itu berubah jadi mak lampir dan dia pun terkejut sampai terbangun serta terlihat di pangkuannya ternyata adalah sepotong kayu keropos. Setelah itu muncullah seekor naga dari dalam air. Beliau pun berlari tapi naas terkena panah lalu matos. Ratu dinasti Tang sedang menaiki kapal di sungai Loyang. Tiba-tiba muncul sebuah naga dari dalam air lalu terbang ke langit biru. Lalu membuat sebuah tulisan yang jika diterjemahkan bahwa kekaisaran Tang akan berjaya selamanya. Tentu itu adalah naga buatan layaknya kembang api untuk memantapkan kaisar dinasti Tang. Tapi tiba-tiba muncul lagi sebuah naga yang merusak naga tadi sampai jatuh ke dalam air. Naga itu kemudian menyerang kapal itu hingga membuat banyak prajurit terjun berenang ke dalam air. Kaisar Wu Zetian pun marah dan bertanya kepada Jenderal Cheng Chen. Tapi beliau tak tahu arti dari kemunculan naga itu. Dengan amarahnya, Kaisar Wu Zetian pun memerintahkan pacarku yang bernama Li Muer untuk mencari detektif Ti untuk memecahkan kasus itu. Pacarku Muer pun pergi menemui Tirenche dikala beliau sedang memancing di sungai Amazon. Tanpa basa-basi, Li Muer pun menyampaikan perintah dari Kaisar untuk menyelidiki kasus kemunculan naga sungai itu dan langsung menuju ke TKP untuk mencari sisa bangkai naga yang tenggelam itu. Dan akhirnya berhasil menemukan kepala naga yang ternyata terbuat dari kayu jati. Mereka bertiga lalu menuju ke sebuah pasar di Tanah Abang untuk mencari keluarga Mo yang terkenal dengan skill memahat kayu itu. Mereka pun memasuki sebuah toko pembuat kayu kepala naga dan bertanya siapa yang membuat pahatan kayu naga di toko tersebut. Tapi pemilik toko tak memberitahunya. Lalu tiba-tiba muncul seorang bujangan dan menyerang mereka, lantas terjadilah pertarungan di sana. Tapi Tirenche bisa dengan gampang menaklukkannya. Lalu muncul seorang yang mengatakan bahwa dia mengetahui orang yang ahli mengukir kepala naga. Baru dia mau mengatakannya, tapi keburu sebuah panah menyasar ke kepalanya oleh seorang ninja cewek yang lumayan manis. Lalu mereka pun mengejarnya, tapi tak kehilangan jejaknya. Kemudian muncul seorang anak kecil yang menaiki kuda kayunya. San Pao yang berniat ingin menghampirinya malah terkejut dengan keanehan kuda kayunya yang bisa bergerak walaupun tanpa roda. Kejadian itu pun membuat Tirenche mengingat akan kepala naga yang dia temukan di dalam sungai. Anak kecil pun itu kabur dan mereka mengejarnya, tapi mereka sekali lagi kehilangan jejaknya. Mereka pun sampai di sebuah sungai. Tiba-tiba sebuah naga keluar dari dalam air lalu mengatakan kepada Tirenche bahwa dinasti Tang akan segera runtuh akibat karma yang diperbuat oleh kaisar. Dan sebaiknya Tirenche jangan menyelidiki kasus itu lagi daripada musibah yang lebih besar akan datang. Tapi Tirenche tak menghiraukan dan mengatakan akan terus memecahkan kasus tersebut dan naga itu pun pergi. Tirenche akhirnya mendapatkan kabar bahwa mata panah yang menghabisi kedua orang itu terbuat dari busur yang sangat kuat dan bukan orang biasa yang bisa membuatnya. Kabarnya hanya ada satu orang yang mampu membuatnya yang bernama Sui Yangzi. Tapi beliau dinyatakan bersalah dan dipenjara. Tirenche juga mengetahui jika banyak kasus pembunuhan seperti itu. Tapi setiap pejabat yang menyelidikinya semuanya menghadapi nasib yang sama, yaitu jika tidak sakit parah maka akan selalu ada musibah yang menimpanya. Seolah-olah ada kutukan terhadap setiap orang yang menyelidiki kasus itu. Tirenche pun menuju ke sebuah tempat yang namanya halaman Chongwen untuk mencari arsip tentang kejadian seperti itu di tahun-tahun sebelumnya. Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek tua penjaga arsip itu. Kakek tua itu pun menunjukkan sebuah catatan arsip yang berisi tentang kasus yang merenggutnya dari dinasti sebelumnya sampai saat ini yang bisa membantunya memecahkan kasus penyelidikannya. San Pao menemukan ada selembaran dalam sebuah buku yang telah disobek. Tirenche pun memutuskan untuk membawa pulang buku arsip itu demi mendapatkan info lebih lanjut. Tirenche akhirnya menemukan bahwa semua kasus itu terjadi di tempat yang sama, yaitu Sungai Yun, yang
artinya sebuah rahasia dalam Sungai Yun itu. Orang-orang terbunuh pasti telah mengetahui sesuatu. Tirenche pun pergi ke penjara bawah tanah untuk mencari Sui Yangzi, sang pembuat panah. Tapi dia tidak menemukannya di sana. Akhirnya, Tirenche menemui kaisar untuk meminta lebih lanjut info tentang kejadian dulu yang menimpa Sui Yangzi. Setelah itu, Ratu pun menemui Sui Yangzi yang dikurung di suatu tempat. Ratu mengatakan akan melepaskannya jika Sui Yangzi membantunya menyelesaikan sebuah hal. Sesuai di buku arsipnya, Sanpao akhirnya membuat sebuah kuda kayu tapi tak ada matanya. Lalu dia memperlihatkan kepada Tirenche. Tiba-tiba seseorang datang dan memanah sebuah surat yang berisi bahwa semua akan terkuak di malam purnama di Gerbang Naga. Malamnya, Tirenche pun menuju ke Gerbang Naga di Sungai Yun dan melihat sekelompok orang. Lalu terlihat seseorang meniupkan trompet dan tiba-tiba muncul sebuah naga dari dalam air. Karena tak tahan, Sanpao pun keluar. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Setelah pertempuran itu, Sui Yangzi juga ke sana dan memanggil sang naga dari dalam air. Tapi naasnya, dia dihabisi oleh seseorang. Tirenche dan Sanpao pun kemudian menemukan jasad Sui Yangzi di sana. Ratu pun bertanya apakah Tirenche sudah bisa memastikan bahwa naga itu asli atau palsu. Tapi Tirenche belum bisa memastikan apakah naga itu sungguhan. Jenderal Cheng Zhen mengatakan bahwa bisa jadi di dunia ini ada naga sungguhan. Jenderal Cheng Zhen lalu mengatakan jika kaisar terdahulu bernama Yang Kuang memerintahkan Yi Wenhua untuk menyelami lautan timur lalu berhasil mendapatkan sebuah naga muda kemudian memeliharanya di Sungai Yun itu. Jenderal Cheng Zhen mengatakan naga yang muncul di Sungai Yun itu kemungkinan besar adalah naga yang dipelihara oleh Kaisar Yang Kuang dulu. Ratu pun memerintahkan penjaga bayangan untuk mengumpulkan prajurit menuju Sungai Yun untuk mencari keberadaan naga itu. Ratu mendapatkan kabar bahwa mereka menemukan jejak naga di daerah Jiangtu. Ratu pun memerintahkan Master Tao Yin untuk memimpin pasukan menuju Jiangtu untuk menangkap naga itu. Ketika hendak berangkat, Master Tao Yin melihat Tirenche dan Sanpao di depan mereka. Lalu tiba-tiba muncullah Limur yang mengaku sebagai anaknya yang merupakan cucunya Ratu. Ratu pun marah dan memanggil penjaga bayangan. Tapi penjaga bayangannya pada mata seperjatuhan. Lalu tampak beberapa ninja bertopeng mengelilingi Ratu. Ratu pun mengetahui jika kasus naga itu adalah ulahnya Limur yang ingin merebut tahta kekuasaannya. Limur berani mengkudeta Ratu karena dia mengira Jenderal Cheng Zhen beserta lainnya menuju Jiangtu untuk menangkap naga itu. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul lagi sang ratu yang asli beserta Tirenche dan Jenderal Cheng Zhen. Tirenche mengatakan awalnya dia sama sekali tak mencurigainya, malah mencurigai Sui Yangzi karena semua petunjuk mengarah ke dia. Tapi sejak Sui Yangzi tewas, Tirenche yakin pelakunya pasti bukan dia. Orang kedua yang Tirenche curigai malahan Jenderal Cheng Zhen karena hanya dia yang memiliki kemampuan di atas Sui Yangzi. Tapi jika pelakunya adalah sang jenderal, maka dia akan juga dengan sangat mudah untuk menghabisi ratu yang selalu di sampingnya. Dan yang terakhir, Tirenche baru mencurigai Limur sebagai pelaku utamanya. Makanya Tirenche sengaja menyarankan ratu untuk berpura-pura mengutus Jenderal Cheng Zhen berangkat ke Jiangtu dengan motif memancing pelaku utamanya keluar. Dan ternyata benaran, keluar pelakunya yaitu Limur yang ingin merebut tahta kekuasaan. Tanpa basa-basi terjadilah pertarungan di sana. Tapi Limur dan pengikutnya bukanlah tandingan dari sang jenderal. Di luar dugaan, sang jenderal kena tikam dari belakang oleh salah satu pengikutnya yang bernama Qing Xun. Limur masih mengeluarkan tenaganya untuk menghabisi sang ratu. Walaupun itu terluka parah, sang jenderal langsung ingin menghabisinya. Tapi di luar dugaan, Tirenche menghalangi dan membuat dirinya sendiri terluka parah oleh serangan sang jenderal. Walaupun terluka parah, Tirenche masih sempat menyuruh agar Limur untuk menyerah. Karena semua telah berakhir. Akhirnya Limur dipenjara bawah tanah, tapi belakangan sang ratu melepaskannya. Belakangan Sanpao bertanya kepada Tirenche bagaimana dia tahu sang ratu memiliki orang pengganti yang sangat mirip dengannya. Tirenche mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu melihat sang ratu menulis dengan tangan kirinya.
Sedangkan tangan kiri ratu terluka waktu di kapal dan tak mungkin sembuh dalam waktu singkat. Sejak saat itu, Tirenche mengetahui jika sang ratu memiliki pengganti orang yang sangat mirip dengannya demi keamanan sang kaisar. Dan film pun berakhir bosku movie mania. 这色字头上一把